Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Nur Kamilia dari kelas 11 IPS 1 dari SMA Muhammadiyah Singaparna. Di sini saya akan buat penjelasan tentang penyakit atau kelainan pada sistem saraf dan sistem hormon. Ada berbagai jenis penyakit saraf yang bisa dialami seseorang, tergantung pada usia dan faktor pemicunya. Hingga saat ini, penyakit saraf masih menjadi salah satu penyebab disabilitas dan kematian yang paling umum di dunia. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengenal penyakit ini sejak dini. Penyakit saraf adalah semua gangguan yang terjadi pada sistem saraf tubuh, meliputi otak dan sumsum tulang belakang atau sistem saraf pusat, serta saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh organ tubuh atau sistem saraf perifer. Sistem saraf dalam tubuh bisa mengalami gangguan akibat berbagai faktor, mulai dari trauma, infeksi, tumor, gangguan sistem kekebalan tubuh, hingga kelainan aliran darah. Ketika terjadi penyakit pada sistem saraf, penderitanya bisa kesulitan untuk bergerak, berbicara, berpikir, bahkan hilang ingatan. Penyakit yang pertama adalah meningitis. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami seseorang, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Peradangan pada selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa juga terjadi akibat penyakit non-infeksi seperti alergi obat atau sarkoidosis. Penderita meningitis biasanya mengalami beberapa gejala seperti sakit kepala yang hebat, demam tinggi, dan leher kaku. Apabila penyakit ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat, meningitis bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada otak dan memicu komplikasi seperti kejang dan gagal ginjal. Penyakit yang kedua adalah stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala, seperti mati rasa pada wajah, kesulitan dalam berbicara, berjalan, dan melihat, sakit kepala yang hebat, bahkan sampai kelumpuhan. Selanjutnya, penyakit atau kelainan sistem hormon. Gangguan hormon terjadi ketika kelenjar penghasil hormon di dalam tubuh terganggu. Kondisi ini membuat jumlah hormon yang dihasilkan kurang atau justru terlalu banyak, sehingga fungsi organ tubuh tertentu terganggu dan muncul berbagai masalah kesehatan. Gangguan hormon dalam tubuh berpotensi menimbulkan sejumlah penyakit, tergantung hormon atau kelenjar apa yang mengalami gangguan. Misalnya, jika gangguan terjadi pada kelenjar adrenal, Anda bisa mengalami masalah pada tekanan darah, metabolisme, dan fungsi ginjal. Yang pertama adalah sindrom Cushing. Kondisi ini terjadi karena kelenjar pituitari terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Sindrom Cushing bisa disebabkan oleh efek samping obat kortikosteroid dosis tinggi atau jangka panjang, faktor genetik hingga tumor pada kelenjar pituitari atau kelenjar adrenal. Gejala umumnya berupa berat badan meningkat, menumpuknya jaringan lemak terutama pada bahu serta wajah, guratan berwarna ungu kemerahan di kulit perut, paha, payudara, dan lengan, penipisan kulit sehingga kulit menjadi mudah memar. Beberapa metode pengobatan untuk sindrom Cushing adalah mengurangi penggunaan kortikosteroid, bedah, radioterapi, dan obat-obatan. Yang kedua, hipopituitarisme. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar pituitari tidak mampu memproduksi hormon dengan jumlah yang memadai, sehingga penderitanya mengalami kekurangan hormon. Kekurangan hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari dapat menimbulkan masalah kesehatan yang beragam. Pada anak, hipopituitarisme dapat menyebabkan gangguan perkembangan, sedangkan pada orang dewasa kondisi ini berpotensi menyebabkan kemandulan atau infertilitas. Gejala yang dapat muncul akibat kekurangan hormon oksitosin adalah depresi dan kurangnya produksi ASI pada wanita. Gejala yang ditimbulkan antara lain susah buang air besar, tidak tahan terhadap suhu dingin, berat badan bertambah, nyeri otot, dan otot melemah.
Ada beberapa jenis pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani hipopituitarisme. Pengobatan pertama adalah dengan obat-obatan yang diresepkan dokter. Obat-obatan ini berfungsi sebagai pengganti hormon yang tidak bisa diproduksi dengan baik oleh kelenjar pituitari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.